hebat semua. Salam penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Siti Purwanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Pertiwi 31, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bapak dan Ibu hebat semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1 koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran-pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, perjalanan pendidikan di Indonesia di zaman kolonial, yaitu tahun 1954. Beberapa bupati telah menginisiasi pendidikan sekolah yang hanya mendirikan calon pegawai. Sejak zaman itu, sudah diajarkan perbedaan kasta antara bangsawan dan rakyat biasa. Rakyat biasa hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Pemerintah Hindia Belanda memberi kesempatan kepada dokter Jawa untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, dan para pembantu untuk membantu usaha mereka. Tokoh pergerakan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat berasal dari kaum bangsawan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889, mendapat kesempatan belajar di sekolah dasar selama 7 tahun di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Setelah tamat SD, Ki Hajar Dewantara melanjutkan sekolah guru. Setelah melanjutkan sekolah guru, Ki Hajar Dewantara mendapat kesempatan tergabung dalam sekolah Stovia. Kemudian Ki Hajar Dewantara tidak bisa melanjutkan perjalanan pendidikannya di Stovia karena sakit selama 4 bulan. Namun hari itu tidak menjadikan Ki Hajar Dewantara untuk berputus asa. Beliau melanjutkan karirnya menjadi seorang wartawan dan jurnalis handal. Kemudian Ki Hajar Dewantara, berkat tulisannya, dia mendapatkan penghargaan dan mendapatkan apresiasi menjadi jurnalis yang komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu mendongkrak anti penjajahan. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indiske Partai bersama dua rekannya, yaitu Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, atau yang disebut dengan Tiga Serangkai. Namun, organisasi Indiske Partai mendapat penolakan dari pemerintah Belanda. Kemudian diganti menjadi Bumiputra pada tahun 1913. Puncak karir Ki Hajar Dewantara berada pada tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda pada tahun 1913, yang berisikan sindiran tajam bagi pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Indiske Partai bersama dua rekannya, yaitu Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Namun, pendirian organisasi Indiske Partai tersebut mendapat penolakan dari pemerintahan Belanda, sehingga diganti menjadi Bumiputra pada tahun 1913. Puncak karir Ki Hajar Dewantara yang berhasil menulis karya Seandainya Aku Seorang Belanda, yang sebenarnya adalah sindiran tajam bagi pemerintahan Belanda dan kritikan terhadap pemerintahan Belanda, yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Bangka. Namun, Ki Hajar Dewantara
mengajukan untuk diasingkan ke Belanda saja dan mendapat persetujuan dari pemerintahan Belanda. Selama di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan waktunya untuk terus belajar. Sehingga sampai pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara diperbolehkan kembali ke Indonesia. Dan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang tujuannya untuk menanamkan kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan mencerdaskan kehidupan kebangsaan Indonesia. Ya baiklah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat semua. Demikian itu tadi pemaparan dari saya modul 1.1 tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyimak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.